Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Bang Aldi. Waduh, Bang Aldi udah lama nih libur habis lebarannya ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Lilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja berangkat menuju Jawa Barat. Kata maaf dari desa Cadeswetan. Alunan musik mendayu dari sebuah restoran yang ada di seberang jalan. Seorang pria tua tampak sibuk mengatur kendaraan yang akan keluar atau masuk lahan parkiran. Jeritan peluit tukang parkir itu tak kalah nyaring dengan suara lalu lalang kendaraan yang bising. Memang di saat akhir pekan menjelang, restoran tersebut selalu disesaki pelanggan yang datang. Terlebih, dikala liburan hari raya lebaran seperti saat ini, semakin banyak saja pengunjung yang berdatangan membawa keluarganya. Satu unit motor bebek melipir ke sisi salah satu jalan lalu berbelok ke kiri ke arah restoran tadi. Sang juru parkir buru-buru berlari lalu menyambutnya. Dia lantas memberi gestur agar si pengendara tersebut memarkirkan sepeda motornya di tempat yang telah disiapkan. Setelah memarkir motor, si pengendara itu pun bergegas masuk ke dalam restoran. Berbagai ornamen bergambar ketupat, unta, dan pohon kurma terpampang di mana-mana di sudut ruangan. Seorang pria yang ada di meja nomor 25 berdiri lalu memanggilnya. "Dit, Didit." Orang yang dipanggil Didit itu pun menoleh ke arah pria yang tengah melambaikan tangan. Dia lantas membalas lambaian tangan tadi dengan senyuman lebar. Segera saja ia mempercepat langkahnya menuju meja nomor 25. "Kang Mul, sudah lama nunggunya Kang," sapa Didit seraya menjabat tangan orang yang dipanggilnya Kang Mul. "Ah, baru juga 10 menit, gimana? Jalanan macet banget ya?" balas Kang Mul sambil tersenyum. "Sepi Kang, orang-orangnya kan masih pada lebaran di kampung." "Ya udah, kalau begitu kamu langsung pesan makanan aja. Kalau saya barusan udah pesan duluan." Kang Mul mempersilahkan Didit memesan menu. Didit mengangguk, lalu ia mengambil buku menu yang tergeletak di sebelahnya dengan seksama. Didit membaca menu yang tersedia. 3 menit kemudian, dia pun tuntas dengan menu pilihannya. Seorang pramusaji mendatangi meja nomor 25 lalu mencatat item yang telah dipesan. Kurang dari 1 menit, pramusaji itu pun kembali ke dapur untuk memberikan kertas berisi menu pesanan pada juru masak yang bertugas. "Sebentar dulu ya, saya mau terima telepon dari customer," kata Mul sambil terus melihat kontak yang tertera di layar handphone miliknya. Mul bangun dari kursinya, lalu pergi meninggalkan Didit seorang diri. Didit tidak merasa heran sebab suasana di dalam restoran itu terlalu berisik karena alunan musik. Itulah sebabnya Mul memilih keluar ruangan agar tidak terganggu oleh kebisingan tadi. Sambil menanti pesanannya dibuat, iseng-iseng Didit menyapu pandangannya ke arah panggung. Seorang biduan wanita tampak berdendang sembari berlenggak-lenggok dengan lincahnya. Kualitas suaranya biasa saja, tapi goyangan erotisnya mampu membuat hati kaum istri merasa gelisah. Betapa tidak, pandangan sebagian besar pria dari tadi tertuju ke belahan buah dada sang biduan saja. Heran, masih suasana lebaran,
Tapi sudah berani pamer aset aja, pikir Didit seraya menggelengkan kepala, merasa risih. Didit pun memalingkan wajahnya ke sebuah lahan kosong yang terletak di sebelah restoran meski terpisah. Namun, lahan tersebut merupakan properti si pemilik restoran. Jika lahan parkir sudah tak mampu menampung kotak kendaraan, maka lahan kosong tadi akan dijadikan tempat parkir darurat. Samar-samar, Didit melihat ada seorang perempuan muda sedang berdiri di depan pagar beton yang membatasi restoran dan lahan kosong. Tidak jauh dari situ, sebuah mobil MPV tampak terparkir dengan sempurna. Satu keluarga lalu keluar dari dalam mobil tadi, satu keluarga lain terlihat datang menyambut penuh antusias. Sejurus kemudian, mereka saling berpelukan sekaligus saling bermaaf-maafan. Tadi yang aneh dengan itu semua, tapi ada satu hal yang menarik perhatian Didit. Orang-orang tadi seolah tidak memperdulikan kehadiran perempuan muda yang sedari tadi berdiri memperhatikan mereka. Demikian pula dengan perempuan tersebut, dia masih bergeming di posisinya dengan tatapan borong. Setelah rombongan tadi kelar, dengan ritual bermaaf-maafan, mereka pun sama-sama bergegas masuk ke dalam restoran. Sementara perempuan muda itu masih mematung sendirian, dia tak beranjak barang sejengkal pun. Didit merasa heran dan hanya bisa mengusap-ngusap dagunya sambil terus mengamati perempuan tersebut. Itu cewek mau ngapain sih? Dari tadi berdiri doang di situ, pikirnya. Perhatian Didi terganggu oleh ringtone gawai miliknya yang berbunyi. Satu pesan pribadi masuk. Dia pun lekas membaca isinya. Seperti biasa, hanya sebuah ucapan selamat lebaran dari rekan kerjanya yang masih ada di Jawa. Di suasana lebaran seperti itu, Didit bisa menerima ucapan lebaran lebih dari 20 pesan dalam seharinya. Ayo, lagi cetan sama siapa? Mul berseloroh. Didit agak kaget lantaran kawannya itu sudah kembali. Pemuda itu cengengesan saja merespon kalimat Mul barusan. Bukan siapa-siapa, cuma teman kerja aja, balasnya sambil memasukkan telepon selulernya ke dalam saku. Kalau siapa-siapa juga nggak apa-apa kali. Mul menimpali. Didit jadi sedikit salah tingkah. Wajahnya merah merona. Jelas Mul jadi semakin tergelak melihat reaksi Didit. Tapi itu adalah hal wajar untuk ukuran pemuda seusianya. Mul tahu kalau belakangan ini ada sosok istimewa yang tengah jadi perhatian Didit. Merasa tak enak, Mul akhirnya menghentikan tawanya. Tak berselang lama, seorang pramusaji mendatangi meja mereka sambil membawa menu yang dipesan. Mul dan Didit segera memindahkan bawaan masing-masing ke kursi yang kosong. Sang pramusaji dengan cekatan menaruh menu-menu tersebut di atas meja. Terima kasih Mbak, ucap Mul seraya mengangguk. Pramusaji itu membalasnya dengan senyuman, juga anggukan kepala. Tak lama kemudian, ia pun berlalu, meninggalkan kedua pria tersebut. Mul langsung saja menyeret piring berisi kue tiaw lebih dekat ke arahnya. Sementara itu, Didit memilih untuk mencicipi jus mangganya terlebih dahulu. Tak sengaja, pandangannya tertuju ke tempat perempuan muda tadi berdiri seorang diri, tapi kini sudah tidak ada siapa-siapa lagi di situ. Sudah pergi rupanya, pikir Didit. Tak ingin pikirannya teralihkan oleh hal tersebut, Didit pun mulai menyiuk nasi ke piringnya. Selepas 1 bulan berpuasa, nafsu makannya kembali berkuasa. Namun, lagi-lagi matanya tertuju ke arah tadi. Didit memicingkan mata. Perempuan itu tampak lagi di pandangannya. Tidak ada yang berubah. Dia tetap mematung dengan ekspresi murung. Aneh, perempuan tersebut sama sekali tidak terusik oleh laju kendaraan yang keluar masuk area parkiran. Aneh banget sih. Dari tadi diperhatikan, dia berdiri terus di situ aja. Belum aja keserempet kendaraan, gumamnya. Mul sendiri tidak berkomentar, namun ia jadi sedikit penasaran. Segera saja Mul melirik ke titik di mana Didit sedang mengarahkan pandangannya. Mul memicingkan matanya berkali-kali, bahkan ia sampai mengenakan kacamatanya demi bisa melihat jelas perempuan yang barusan disinggung oleh Didit. Seketika wajah Mul berubah jadi tegang. Dia lantas buru-buru memalingkan wajah dan kembali mengunyah makanannya. Dit, ngapain sih kamu ngurusin yang begituan? Udah dilanjut makannya, tegur Mul dengan suara berbisik.
Saya curiga dia ODGJ, Kang. Tapi masa iya sih satpam di sini ngebiarin ada ODGJ bebas berkeliaran? Balas Didit. Udah, buruan habisin makanannya. Mul menyaut dengan wajah tertunduk. Jangan sampai dia ngelihat ke arah kamu. Udah, gak usah cari gara-gara. Lanjutnya lagi. Ya, Kang Mung telat ngomongnya. Dia sekarang lagi ngeliatin kita. Balas Didit dengan tatapan yang terus tertuju pada wanita tadi. Mul terkejut sehingga nyaris saja dia menyemburkan makanan yang ada di dalam mulutnya pelan-pelan. Dia melirik ke arah luar dan benar saja perempuan itu memang sedang menatap ke arah dirinya dan Didit berada. Mati gua, umpatnya dengan suara yang sengaja dipelankan. Kenapa sih, Kang? Memangnya dia itu siapa? Tanya Didit kebingungan. Mul kembali memalingkan wajah, lalu pura-pura sedang membaca chat di telepon selulernya. Jemarinya tampak gemetar saat memegang kawah itu. Tanpa melirik ke arah Didit, Mul mencoba berkata seperlunya. Kan barusan saya udah bilang, gak usah cari perkara. Pokoknya saya mah gak ikutan, titik. Didit semakin bingung kalau mendengar kalimat dari Mul. Memangnya ada apa dengan perempuan itu? Pikirnya lagi. Ikut apaan sih memangnya, Kang? Kok jawabannya gak nyambung gitu sih? Didit, yang barusan kamu lihat itu bukan orang. Lagian kamu bodoh banget sih, sampai gak bisa bedain mana demit, mana orang. Mul mulai sedikit sewot. Hah? Demit. Didit terbangun sesaat sebelum akhirnya ia kembali menoleh ke arah perempuan tadi berdiri. Hilang. Ya, perempuan itu sudah menghilang dari pandangan, bahkan sudah berkali-kali dia mengitari pandangannya ke segala penjuru restoran, namun yang dicari benar-benar tidak ada di tempatnya. Kang Mul bohong. Mana ada setan muncul di sore hari. Lagi pula saya nggak ada bakat lihat yang begituan, kata Didit. Kamu itu ya suka banget ngebantah. Kalau dikasih tahu, terserah kamu aja. Mul kembali menyantap hidangannya yang sempat terbengkalai meski hatinya mulai merasa kurang nyaman, berbeda dengan Didit yang masih tampak biasa-biasa saja. Didit, sekarang ada di mana perempuan tadi? Apa dia benar-benar sudah pergi? Bisik Mul lagi. Enggak kok. Tuh, dia sekarang lagi ada di belakang Kang Mul. Balas Didit santai. Kali ini, Mul benar-benar menyemburkan makanan yang tengah dikunyahnya. Dia tersedak hingga membuatnya terbatuk. Buru-buru, Didit menyodorkan air minum kepada Mul. Mul, sepertinya ucapan Akang benar. Kalau saya perhatikan, wajah perempuan itu benar-benar pucat. Bisik Didit. Sial kamu, Dit. Jangan salahin saya kalau nanti demit itu ngikutin kamu. Mul menghabiskan air yang ada di gelasnya. Tak beberapa lama, ia pun berdiri sambil meraih tas miliknya. Udah, saya mau pulang aja. Kamu kalau mau curhat atau mau konsultasi sama demit itu, silakan aja. Ujar Mo lalu bergegas meninggalkan Didit yang masih termangu kebingungan. Sepeninggal Mul, Didit tentu saja jadi salah tingkah. Temannya sudah pergi praktis. Kini hanya ada dia dan sosok perempuan misterius yang terus memandanginya dengan tatapan hampa. Entah karena tersugesti atau bukan, jantung Didit berdetak semakin kencang. Ucapan Mul barusan bukanlah bualan, sebab wajah wanita muda itu terlalu pucat untuk seorang manusia. 10 menit lalu, azan Isya baru saja berkumandang. Langit telah seutuhnya gelap meski tetap meriah oleh gemerlap lampu-lampu rumah. Jalanan tak lagi selenggang beberapa waktu lalu. Satu persatu para penghuni mulai kembali dari kampung asalnya. Beban ibu kota semakin bertambah seiring kedatangan warga baru yang akan mencari peruntungan di sana. Pintu kamar terbuka. Didit pun masuk dalam keadaan bertelanjang dada. Tubuhnya benar-benar terasa segar setelah diguyur air hangat. Dia lantas menjembreng handuknya di sebuah jemuran kecil yang ada di balkon kamar. Dari atas balkon, sayup-sayup terdengar takbir yang terus-menerus menggema. Euforia lebaran memang masih terasa hingga beberapa hari ke depan. Lebarannya udah lewat, tapi kuenya masih banyak, gumam Didit sambil melirik ke arah 4 buah toples berisi kue kering yang ada di atas bufetnya. Tahu gitu kemarin pesennya toples aja. Sayang juga kalau nggak ada yang makan, pikirnya lagi. Didit menutup rapat pintu menuju balkon. Dia lantas mengambil kaos dari dalam lemari dan mengenakannya. Didit kemudian duduk di hadapan laptop lalu menyalakan perangkat kerjanya tersebut
Setelah beberapa hari menikmati cuti bersama, kini saatnya ia berkutat kembali dengan pekerjaan. Masuk kerja memang masih lama, namun dia enggan berlea-lea begitu saja. Tak terasa, sudah lewat dari 1 jam ia bergelut dengan pekerjaannya. Berkat perkembangan teknologi, ia jadi tidak perlu bersusah payah ke gudang hanya untuk mereka barang masuk. Semuanya cukup dikerjakan melalui aplikasi yang telah dirancang oleh perusahaannya. Mata pemuda itu mulai lelah menatap terus-terusan ke arah layar laptop. Perutnya semakin nyaring berkeroncong. Didit pun menghentikan pekerjaannya. Laptop dimatikan, sontak layarnya padam. Namun Didit urung menutup barang elektronik miliknya sebab dia melihat ada bayangan yang tampak di layar laptop tadi. Matanya memicing, memperhatikan bayangan atau benda apapun itu. Jantungnya berdegup. Manakala ia menyadari jika itu adalah bayangan seorang wanita bergaun putih. Buru-buru dia memalingkan wajah, lalu menoleh ke arah belakang. Sesosok wanita berwajah pucat dengan gaun putih lusuh tengah berdiri memandanginya dengan tatapan datar. Astagfirullah. Didit memekik seraya berguling ke samping demi menghindari sosok tersebut. Sosok itu tetap bergeming pada posisinya meski Didit telah sedikit menjauh. Nafas Didit terengah-engah mendapati ada pihak lain yang tiba-tiba sudah memasuki kamarnya. Rasa waspada memuncak. Sekalipun penyusup tadi hanyalah seorang wanita. Tapi tunggu dulu. Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata Didit tidak terlalu asing dengan para wanita tersebut ya. Itu adalah wanita muda yang tadi sore dilihatnya di restoran. Didit jadi tercengang ketika mengingat ucapanmu jika wanita tadi bukanlah manusia. Mulut Didit bungkam, anggota tubuhnya serasa kaku untuk digerakkan. Bola matanya mendelik penuh rasa takut. Memang ada yang terasa janggal pada sosok tersebut. Mana ada perempuan seusianya yang tampil dengan rambut kusut semrawut, pikirnya. Tentu mereka akan mengutamakan penampilan. Meski wajahnya pas-pasan, dugaan kalau perempuan tersebut bukan manusia semakin menguat sekaligus membuat nyali Didit semakin menciut. Gak salah lagi, dia bukan orang, pikir Didit yang masih belum bisa beranjak dari posisinya. Sosok tadi tidak bergerak barang sesenti pun, namun matanya masih memandangi Didit. Tak ada sorot amarah maupun kebencian yang tersirat, justru yang tampak hanyalah kesan kesedihan yang mendalam. Kau benar, ucap sosok tersebut dengan nada lirih. Tapi aku dulunya juga manusia, sama sepertimu. Bedanya, sekarang aku tidak lagi memiliki raga dan rasa. Aku sudah tidak terikat dengan urusan duniawi. Lanjutnya, Didit kaget sebab makhluk itu rupanya bisa mengetahui apa yang barusan difikirkannya. Rasa takutnya sedikit luruh, berganti rasa penasaran. Jangan-jangan makhluk tersebut masih bisa diajak berinteraksi, pikirnya. Jadi, kamu siapa? Apakah kamu kuntilanak? Tanya Didit terbata-bata. Aku hanyalah seonggok jiwa yang masih terlunta-lunta di alam dunia. Didi terdiam mendengar jawaban dari sosok tadi. Perlahan sepasang matanya mulai melirik ke arah bawah makhluk tersebut. Benar saja, ada jeda sekian senti dari ujung gaun putihnya yang menjuntai ke permukaan lantai. Ya, sosok itu benar-benar tak memijak bumi sama sekali. Jangan takut, tujuanku kesini bukanlah untuk menakut-nakuti atau mencelakaimu. Lantas, untuk apa kau mendatangiku? Tanya Didit lagi. Aku hanya ingin meminta bantuanmu, balas sosok tersebut. Bantuan? Bantuan apa? Aku cuma buruh pabrik biasa, gak punya banyak uang, serga Didit. Aku tidak butuh uang ataupun harta. Uang tidak lagi memiliki arti ketika kau sudah mati. Lalu, kau memerlukan bantuan apa? Aku butuh seseorang yang bisa menjembatani antara diriku dengan ibuku.
Ibumu. Didit mengernyitkan dahi. Sosok astral tadi mengangguk lemah sambil menundukkan wajah. Rasa penasaran Didit semakin mencuat, namun ia tidak ingin begitu saja meyakini ucapan makhluk tersebut sesekali. Dia berusaha menahan nafas atau bahkan menenguskan nafas itu dikarenakan penampakan perempuan tadi mengeluarkan aroma melati yang cukup kuat. "Memangnya ada apa antara kamu sama ibumu?" tanya Didit. "Aku sudah menyakiti perasaan ibuku," jelas sosok tadi sambil terisak. Didit lagi-lagi terdiam. Pikirannya mulai mencoba menganalisa ucapan sosok tersebut meski dugaan itu belum tentu sesuai dengan realita. "Kamu pasti anak durhaka ya?" ujar Didit asal ceplos. Tak ada respon sama sekali. Sosok perempuan itu tetap tertunduk di hadapan Didit. Kebungkaman membuat rasa penasaran Didit semakin menggeliat kuat. Walau penasaran, tapi ia segera sadar siapa lawan bicaranya. Alih-alih melontarkan pertanyaan, Didit diam-diam justru berniat ingin melarikan diri. Perlahan dia menggeser badannya hingga akhirnya ia bisa meraih telepon seluler yang tergeletak di atas kasur. Tak ingin berlama-lama, Didit pun segera menggapai tuas pintu dan lari sekencang-kencangnya. Makhluk astral tadi tetap mematung pada posisinya. Sepertinya dia memang tidak berniat mengejar Didit. Didit yang ketakutan tidak sempat mengeluarkan sepeda motor miliknya dari dalam garasi. Saat ini yang terlintas dalam benaknya hanyalah menyelamatkan diri dan menjauh sebisa mungkin dari hantu wanita tadi. Mul dikagetkan dengan kehadiran Didit yang datang tanpa mengabarinya terlebih dulu. Mul lantas menyuruh Didit untuk masuk ke dalam rumah dan menyuguhi kudapan khas lebaran. "Gak usah repot-repot, Kang. Saya bosan makan nastar lagi. Celutuk Didit begitu disodori setoples nastar oleh Bol. Mul urung membuka toples kue kering tersebut. Akhirnya ia meletakkan kembali nastar tadi di antara toples-toples kue lainnya. "Kalau dilihat dari ekspresimu, sepertinya aku udah tahu deh alasan kamu datang ke sini," kata Mul dengan tatapan menyelidik. "Ya Kang Mul pasti udah tahu. Ini perkara hantu wanita yang tadi sore kita lihat di restoran. Barusan dia tahu-tahu muncul di kamar kos saya," Didit menjelaskan. "Tuh kan, udah saya bilang gak usah dilihat, malah masih diliatin juga. Sekarang baru tahu rasa," balas Mul dengan perasaan jengkel. "Iya Kang, kalau tahu bakal kayak begini mah mending tadi pura-pura gak lihat aja." "Nah, terus dia bilang gak tujuan kedatangannya itu buat apa?" tanya Mul lagi. "Ada Kang, dia ternyata butuh bantuan saya untuk jadi perantara antara dia sama ibunya. Katanya mah dia udah nyakitin perasaan ibunya." "Nah, terus kamu nyanggupin?" "Oh, belum atuh Kang. Saya keburu kabur dari kosan. Saya takut dicekek." "Ayolah Dit, kamu pasti keseringan nonton film Susana. Sejak kapan ada demit bisa nyekek manusia?" ujar Mul sembari geleng-geleng kepala. "Dengerin ya, kamu itu gak akan bisa lari dari masalah yang udah kamu buat sendiri. Sejauh apapun kamu melarikan diri, dia pasti akan datang mendatangimu lagi," lanjut Mul. "Aduh, terus saya harus kayak gimana Kang? Dikejar matalang aja udah mengerikan, apalagi ini dikejar setan." Didit mulai terlihat gelagapan. "Lagi pula kan saya gak punya masalah sama dia. Kenapa malah saya yang dimintain tolong?" lanjutnya lagi. Didit, masalahnya kamu sudah ngelihat dia secara sengaja. Nah, makhluk seperti itu sudah pasti bakal mengejar orang yang bisa melihat perwujudannya. Apalagi tujuannya kalau bukan untuk minta tolong," balas Bol. "Andai sekarang kamu kabur keluar kota, dia pasti masih bisa menemukanmu juga," sambungmu lagi. Didit mulai frustasi mendengar penjelasan Mol yang menurutnya bukanlah sebuah solusi. Dia lantas menyandarkan tubuhnya di atas sofa. Pemuda itu tidak tahu apalagi yang harus dilakukan demi bisa menghindari hantu perempuan tersebut. Dalam kekalutan, sayup-sayup dia mendengar ada suara yang memanggil-manggil namanya. Spontan Didit pun menoleh ke arah datangnya suara tadi. Seketika matanya terbelalak begitu menyadari jika hantu perempuan itu sudah berdiri di depan pintu rumah Mol. "Dia muncul lagi Kang," pekik Didit sembari melompat ke belakang sofa. Mul tidak terkejut sebab dia tahu jika sosok tersebut pasti akan selalu mengikuti Didit.
Mul menghela nafas panjang, jantungnya agak berdegup kencang. Meski ia terbiasa dengan penampakan makhluk tak kasat mata, namun Mul masih saja gugup jika sampai ada yang mendatanginya. "Aku cuma ingin minta tolong," ucap sosok itu lirih. "Aku janji tidak akan mengganggu lagi jika kau bersedia membantuku." Baik Didit maupun Mul sama-sama terdiam. Mereka belum berani memutuskan apakah harus menuruti permintaan sosok itu atau malah mengabaikannya. "Aku mohon, tolonglah aku. Jiwaku tidak akan tenang selama ibuku belum benar-benar memaafkan kesalahanku," sambung sosok itu lagi. "Kau hanya perlu menemui ibuku, lalu sampaikan permohonan maafku. Masih ada sesuatu yang mengganjal perasaannya, sehingga aku masih terkatung-katung. Rasa sakit hatinya membuatku terbelenggu entah sampai kapan." "Lalu, apa kamu pikir ibumu akan percaya begitu aja dengan penjelasan tadi? Justru saya takut kalau dia malah menuduhku pembual, pembohong, atau malah tukang fitnah," balas Didit. "Aku akan membuat dia percaya dan yakin dengan ucapanmu. Kau tidak perlu khawatir." Didit rupanya masih bimbang untuk menyanggupi permohonan sosok astral di hadapannya. Dia lantas melirik ke arah Mul yang masih terdiam di pojokan. Didit seolah meminta pendapat dari kawannya, namun Mul hanya mengangkat kedua baunya saja. Mul sepertinya enggan ikut campur dan menyerahkan masalah tersebut seutuhnya kepada Didit. "Oke, saya bersedia. Tapi setelah urusan selesai, jangan coba-coba menggangguku lagi ya." Didit akhirnya menyanggupi. "Besok pagi aku akan menemui ibumu," imbunya lagi. "Terima kasih. Rumah ibuku di desa Cadaswetan, tepat di belakang kantor kelurahan. Tanya saja rumahnya Putri. Orang-orang pasti tahu," balas sosok perempuan itu. "Putri, itu nama kamu atau nama ibumu?" Didit penasaran. "Itu namaku," jawabnya. Tak ada interaksi lagi. Penampakan astral bernama Putri itu sosoknya memudar dari pandangan Mul yang sedari tadi mematung di sudut ruangan. Akhirnya bisa bernafas lega di sisi lain. Didit tampak diliputi keraguan. Apakah besok dia benar-benar akan pergi untuk menemui Ibunda Putri? Entahlah. Kenapa malah bengong? Pasti kamu bingung ya. Mau pulang tapi takut ditongolin lagi sama si Putri, ya kan? Tanya Mul sembari terkekeh. "Bukan itu, Kang. Saya baru sadar kalau dari kosan saya ke rumah ibunya si Putri itu bisa kena 3 jam perjalanan," saud Didit. "Itu berita loh. Pokoknya saya nggak ikut-ikutan," ledek Mul seraya ngeloyor pergi. Keesokan harinya, Didit bangun tidur lebih awal dari biasanya. Selepas mandi dan sarapan, dia lantas menuju garasi untuk mengeluarkan motor. Didit sudah kepalang menyanggupi permintaan Putri sehingga ia wajib menepati janjinya. Singkat kata, pemuda itu telah siap dengan kuda besinya. Tepat pukul 8, motor Didit mulai melaju di atas aspal dengan kecepatan sedang. Dia tidak terburu-buru, toh kondisi lalu lintas masih terbilang sepi. Pukul 11 siang, Didit tiba di satu tempat bernama Cadaswetan. Satu nama yang kemarin malam telah disebutkan oleh Putri. Kini dia hanya tinggal mencari kantor kelurahan, sebab itu adalah patokan paling umum dan paling mudah untuk ditemui. Tidak sampai 5 menit, Didit akhirnya berhasil menemukan kantor kelurahan. Motornya lantas memasuki sebuah gang yang terdapat persis di sebelahnya. Baru juga beberapa meter kendaraan itu melaju, tiba-tiba saja Didit melihat sosok Putri tengah berdiri di sisi jalan. Buru-buru dia menghentikan laju motornya, kemudian menepi. Ternyata Putri memang sengaja menunggu kedatangan Didit di depan sebuah rumah yang merupakan rumah semasa hidupnya. Saat itu Putri tampak sangat dingin dan hanya berdiri di halaman rumahnya saja. Sementara Didit mulai bergegas memasuki teras dan mengetuk pintu sambil mengucap salam. Selang beberapa saat kemudian, terdengar sautan dari dalam rumah. Daun pintu pun terbuka. Seorang wanita parubaya muncul dengan mata senjanya yang menyelisih ke arah Didit. "Maaf, mau cari siapa?" tanya ibu itu. "Permisi Bu, perkenalkan, nama saya Didit. Maaf, apa betul ini ibunya Putri?" Didit menyahut dengan ramah. "Iya, benar. Saya ibunya Putri.
Adik ini siapa ya? Didit berusaha tersenyum walau sebenarnya dia agak canggung untuk langsung berterus terang, tapi begitu sadar jika Putri tengah mengawasi dari belakang, dia pun kembali mencoba untuk tetap tenang. Mohon maaf sebelumnya kalau kedatangan saya mengganggu. Ibu Didit sambil menangkupkan kedua telapak tangan ke depan dadanya. Tidak apa-apa, tapi kalau saya boleh tahu, ada tujuan apa adik ini datang kemari? Begini Bu, jadi sebenarnya saya itu, Didit menghentikan kalimatnya lantaran keburu gugup. Loh, kenapa malah berhenti? Celetuk si ibu, jantung Didit mulai berdegup kencang. Jujur, ia masih belum siap menceritakan permasalahannya kepada perempuan tua tersebut. Selain itu, ada kekhawatiran kalau si ibu bakal marah gara-gara menyinggung mendiang anaknya. Sekali lagi, Didit melirik ke arah Putri. Sosok astral itu terus saja mengawasi seolah dia tidak ingin Dodit bertele-tele dan langsung menuju inti permasalahan. Didit menarik nafas panjang, lalu ia kembali melanjutkan kalimatnya. Saya datang kemari karena ada yang harus disampaikan sama ibu. Sebenarnya mah, ini merupakan amanat dari Putri. Putri? Saut si ibu penuh rasa terkejut. Didit mantap mengangguk. Sedangkan si ibu mulai memperlihatkan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya. Kini terlukis raut penuh kekesalan di wajahnya yang mengeriput. Jangan konyol kamu anak muda. Anak saya itu sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu, ucapnya geram. Tapi saya datang ke sini memang benar-benar atas permintaan Putri, Bu. Didit berusaha menjelaskan. Cukup, bentak orang tua itu. Wajah Didit agak pucat. Apa yang ditakutkan ternyata benar-benar terjadi. Orang tua itu sepertinya tidak suka kalau Didit menyinggung nama anaknya yang telah mati. Tiba-tiba dari dalam rumah muncul seorang pria bertubuh tegap menghampiri si ibu. Ada apa, Bu? Tanya pemuda itu sambil melirik ke arah Didit. Maaf, beribu-ribu maaf, tapi sumpah saya mau datang ke sini karena ada yang harus disampaikan. Karena kalau tidak dilakukan, Putri akan terus ngedatengin saya. Terang, Didit. Maksud kamu menuduh anak saya jadi arwah gentayangan? Begitu kembali sang ibu menghardik Didit. Bu, tenang dulu dong, Bu. Ibu jangan keburu nafsu. Biarkan dia menjelaskan duduk perkaranya dulu. Mungkin memang ada sesuatu yang harus disampaikan. Celetuk lelaki bertubuh tegap tadi sambil mengusap bau perempuan itu. Saya Iwan. Saya adalah kakaknya Putri. Bisa ditolong dijelaskan tujuan Anda datang ke sini untuk apa dan apa yang ingin disampaikan? Perasaan Didit kini sedikit lega lantaran lelaki bertubuh tegap itu tidak seperti ibunya. Dia tampak lebih bersahabat meskipun postur serta otot-otot di tubuhnya terlihat kekar dan juga sangar. Tanpa merasa sungkan, Didit pun mulai menceritakan duduk perkara mengapa dirinya bisa sampai di tempat tersebut. Semuanya dibeberkan secara detail hingga tuntas. Hatinya sempat ciut melihat perubahan raut wajah sang tuan rumah yang sepertinya masih belum yakin dengan apa yang dikisahkannya. Selepas Didit bercerita, Iwan dan ibunya sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing. Keduanya seperti kembali ke masa-masa lalu ketika Putri masih ada di antara mereka. Tak terasa setetes air meleleh dari pelupuk mata wanita tua itu. Tak butuh waktu lama, dia pun terisak dalam kesedihan. Iwan buru-buru menenangkan sang bunda. Ada perasaan tak enak yang bercokol di benak Didit sebab kedatangannya justru membawa nestapa bagi Iwan dan ibunya. Maaf Kang Iwan, kalau boleh tahu sebenarnya apa ya yang telah Putri lakukan kepada ibunya sendiri? Tanya Didit. Iwan menghela nafas panjang sambil memandangi langit. Berat rasanya untuk menceritakan, namun bagaimanapun juga dia harus berterus terang kepada Didit. Terlalu panjang ceritanya, tapi baik, saya akan menceritakan secara garis besar saja, ujar Iwan. Jadi semenjak Putri kuliah, dia tidak lagi tinggal di sini. Dia lebih pilih mengekos di kota bersama temannya. Dia pulang ke rumah cuma sebulan 2 kali.
Bahkan pernah tidak pulang sama sekali dalam sebulan. Dia rupanya betah dengan gemerlap kehidupan kota ketimbang kampung halamannya sendiri. Sampai 4 tahun kemudian, Putri pun lulus kuliah. Tapi dia urung kembali ke sini lagi. Didi terus menyimak penuturan itu dengan sebaik mungkin. Dia berharap dari penjelasan tadi dirinya bisa tahu lebih jelas duduk perkaranya. Putri memutuskan bekerja di kota dan menetap di sana. Pergaulan dan lingkungan yang baru membuatnya semakin sulit untuk bisa menerima nasihat ibu. Akibat pergaulan yang tidak sehat, langkahnya jadi tersesat. Saya tidak perlu menyebutkan secara detail. Namun, perubahan sikapnya jelas membuat kami di sini merasa khawatir. Tapi, Putri kadung terhasut oleh ajakan teman-temannya, sehingga omongan kami semua tidak digubrisnya. Sampai di satu ketika, ibunya menelpon. Ibu cuma minta supaya Putri menyempatkan diri untuk pulang walau hanya 1 hari, sebab sudah hampir setengah tahun dia tidak pulang atau mengirimi kabar. Sebagai orang tua, ibu juga kembali mengingatkan Putri agar tidak bergaya hidup glamor atau hedon. Tapi sayang, himbauan itu malah direspon dengan kata-kata yang justru menyakiti perasaan ibu. Jelas Iwan sambil menundukkan wajah. Maaf Kang, tapi mungkin aja ada ucapan ibu yang membuat Putri jadi lepas kendali. Didit menyaut. Tidak mungkin, bantai Iwan tegas. Saya ada di sebelah ibu ketika beliau sedang menelpon Putri. Dan saya berani memastikan jika ibu tidak mengucapkan sepatah kata pun yang kasar kepada Putri. Memang pada dasarnya, anak itu sudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Jadi, mau dinasehati seperti apapun, ya susah. Balas Iwan. Itulah yang kami sesali. Anak itu merasa bangga dengan gelar sarjananya. Bangga dengan kemandiriannya. Dia merasa lebih pintar ketimbang ibunya, yang notabene cuma lulusan SD. Dia beranggapan, kami cuma orang desa, yang pola pikirnya masih tertinggal, masih tradisional. Didi terdiam sesaat, lalu ia melirik ke sebelahnya. Tampak sosok Putri yang tertunduk dengan wajah sendu mendengarkan penjelasan dari kakak kandungnya. Sekilas terlihat raut penyesalan, namun apalah artinya penyesalan dikala maut keburu datang menjemput. Lalu hari yang tidak diinginkan pun tiba. Kami mendapat kabar kalau Putri ditemukan telah meninggal dunia di dalam kamar kosnya. Dan dari hasil pemeriksaan, Putri diduga meninggal akibat terlalu banyak mengkonsumsi miras. Itu benar-benar jadi pukulan telak untuk kami semua. Selepas kematian Putri, ibu betul-betul jadi sosok pendiam. Beliau sering mengurung diri di dalam kamar. Iwan menutup kisahnya seraya menghela nafas panjang. Didit merasakan pilu. Meski sebenarnya ia tidak kenal dengan Putri ataupun ibunya, sudut mata pemuda itu tampak basah. Namun dia segera menguasai perasaannya, tapi tidak dengan Putri. Sosok arwah yang masih mengharapkan pintu maaf dari ibunya justru tersedut. Tentu hanya Didit saja yang bisa merasakan kepedihan tersebut. Untuk itulah saya datang ke sini agar ibu bersedia memaafkan segala kesalahan Putri semasa hidupnya, kata Didit kepada ibunya Putri. Sudah, saya sudah memaafkannya, jawab perempuan itu dengan datar. Tidak, dia bohong. Ibu tidak benar-benar tulus memaafkanku, celetuk Putri. Didi terkejut dengan reaksi spontan dari Putri barusan. Entah siapa yang kini harus dia yakini ucapannya. Di satu sisi, orang tua itu berkata sudah memaafkan, tapi di sisi lain Putri justru berkata tidak. Maaf Bu, tapi kalau memang ibu benar-benar sudah memaafkan Putri, seharusnya Putri mah tidak meminta saya untuk menyampaikan pesan ini. Ibu pasti belum ikhlas memaafkan. Pasti masih ada yang mengganjal di benak ibu, balas Didit dengan sangat santun. Kini giliran sang ibu yang diam 1000 bahasa. Iwan menoleh ke arah wanita tua itu dengan raut penuh rasa heran. Beneran Bu? Ibu teh sudah ikhlas kan maafin Putri? Tanya Iwan dengan tatapan menyelidik. Sang ibu bungkam. Namun dari ekspresinya dapat terlihat dengan jelas jika perempuan itu tengah mengalami goncangan batin yang hebat. Kebungkaman itu tentu membuat kecurigaan pada hati anak laki-lakinya. Demikian pula dengan apa yang dirasakan oleh Didit. Bu, kenapa ibu diam saja?
Ibu sudah ikhlas memaafkan Putri kan? Tanya Iwan lagi terus menerus. Dicecar pertanyaan yang sama membuat sang ibu akhirnya menyerah. Dia tak kuasa membendung air matanya yang seketika berlinangan, tangisnya meledak. Tubuh rentanya bergetar dibarengi suara isak. Hati ibu teh masih tersakiti sama kata-katanya Putri. Padahal ibu tidak pernah ngajarin Putri menentang ucapan orang tua. Ibu malu. Ibu teh malu sama diri sendiri. Ibu sudah gagal mendidik anak. Ucap perempuan itu dengan suara terbata. Iwan merasa tersayat hatinya mendengar kalimat barusan, sekalipun ia bertubuh tinggi tegap. Namun perasaannya runtuh seketika manakala melihat ibu kandungnya dirundung luka dan duka. Dengan segera Iwan memeluk tubuh tua sang Buddha lalu mengusap-ngusap baunya. Bu, ibu tidak gagal mendidik anak. Justru ibu sudah berhasil merawat juga mendidik anak-anak ibu sampai lulus kuliah. Buat Iwan mah, tidak ada hal yang berharga selain memiliki kasih sayang seorang ibu. Cakapnya seraya mengusap air mata sang ibu. Mendengar kalimat yang dilontarkan Iwan mendadak, Didit merasa sesak di dadanya. Rasa rindu kepada mendiang sang bunda membuatnya tertunduk sambil berusaha mengontrol diri agar tidak terlalu terbawa suasana. Meski demikian, Iwan rupanya menyadari jika mata Didit telah berkaca-kaca. Kamu benar, Kang. Didit berkata lirih. Beruntung mereka yang masih memiliki ibu. Sebab sentuhan seorang ibu adalah obat mujarab. Doanya jadi sesuatu yang mustajab. Lanjutnya lagi seraya menyeka air matanya yang nyaris menetes. Mohon maaf, tapi apakah ibu Akang masih ada? Tanya Iwan. Didit menggeleng lemah. Wajahnya tetap tertunduk menatap ke arah bawah. Iwan merasa tidak enak hati. Dia pun buru-buru mengucapkan permohonan maaf kepada Didit karena telah menyinggung ibunya. Gak apa-apa, Kang. Ibu saya mah sudah meninggal dari saya kelas 3 SMP. Balas Didit. Didit kini memberanikan diri untuk mendekati Iwan beserta ibunya tanpa sungkan. Dia pun berlutut di hadapan wanita itu seraya berkata, Bu, Putri beruntung karena ibu masih hidup sekalipun dia sudah tiada. Seorang ibu adalah kunci surga bagi anak-anaknya. Tanpa keredoan ibu, jiwa Putri akan terus tersiksa di alam baka. Sedangkan saya, sekalipun saya masih hidup, tapi ibu saya sudah tidak ada. Saya sudah tidak punya sosok yang bisa menghaturkan restu dan doa. Sudah tidak ada lagi tempat untuk bersimpuh sambil mencium kakinya. Satu-satunya yang kini bisa saya kunjungi hanya pusaranya. Ibu Didit dengan suara bergetar. Saya mohon, Bu, ikhlaskan dan maafkan segala kesalahan Putri. Seburuk apapun kelakuannya, Putri adalah anak ibu sendiri. Terlalu lama memendam luka tidak ada faedahnya. Itu hanya akan menguliti perasaan ibu sendiri. Didit mengakhiri kalimatnya. Bu, apa yang dikatakan dia benar. Ibu harus ikhlas dan tulus dalam memaafkan. Memangnya ibu tidak kasihan sama Putri? Memangnya ibu tega ngebiarin si Putri tidak tenang di alam kuburnya? Iwan menimpali ucapan Didit. Kalau ibu memang benar-benar ikhlas mau maafin Putri, ucapkan, Bu, sekarang juga, perintah Didit. Perempuan tua itu menoleh ke arah Iwan. Sang putra pun meresponsnya dengan anggukan. Iwan tentu tak punya alasan untuk membiarkan ibunya berlama-lama larut dalam rasa sakit hatinya. Lakukan, Bu, demi ketenangan almarhumah Putri, pinta Iwan sambil tersenyum. Ibu itu memejamkan mata sambil berusaha menenangkan hatinya yang bergemuruh. Setelah berhasil menguasai perasaannya sendiri, dia pun mengucapkan sesuatu. Putri, maafin ibu, karena selama ini sudah memendam rasa sakit hati sama kamu, nak. Sekarang tenanglah kamu di alam sana. Ibu ikhlas. Ibu sudah memaafkan segala kesalahanmu. Tutupnya dengan air mata berlinangan. Selepas ia mengucap kalimat tersebut, saat itu juga tubuh rentanya kembali bergetar oleh isak tangis. Ada perasaan sedih sekaligus lega lantaran sakit hatinya telah sirna. Ternyata tak ada obat manjur yang mampu mengobati lukanya selain ketulusan untuk memaafkan. Baik Iwan maupun Didit sama-sama merasa lega. Setidaknya jiwa Putri tidak lagi terbelenggu oleh dosa dan penyesalan. Terima kasih untuk semua bantuanmu.
Ibuku telah memaafkanku. Dan sekarang aku sudah bisa pergi dengan tenang. Ucap sosok putri kepada Didit. Didit menoleh. Sosok astral tersebut lantas menghaturkan senyuman sebagai tanda terima kasihnya. Didit bergeming pada posisinya sambil terus menatap ke arah putri kelak. Itu akan menjadi senyuman pertama dan terakhir yang pernah dilihatnya dari sosok putri. Tampaknya semua akan kembali seperti sedia kala. Putri tidak lagi memperlihatkan wujudnya. Didit pun merasa lega, setidaknya kini dia tidak lagi terusik oleh kehadiran sosok astral tersebut. Waktu terus bergulir bagai air yang mengalir sesuai janji. Didit memang tidak didatangi sosok putri lagi. Kata maaf telah terucap. Tak ada lagi ganjalan yang merintangi tujuannya. Didit tentu tidak akan melupakan pengalaman tersebut kini. Putri telah benar-benar pergi. Didit berharap jiwa gadis itu segera mendapat ketenangan di alam kelanggengan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Selalu seru ya kisah dari Bang Aldi, dan kata-katanya tuh kayak punya birama gitu ya. Saya suka banget deh kata-kata dari Bang Aldi. Dan bagaimana pada kisah barusan Didit ya, Didit ternyata dia bisa melihat keberadaan. Jadi memang begini teman-teman ya. Beberapa yang saya dengar nih ya, tapi beberapa yang saya dengar katanya sih kalau orang yang bisa melihat ya, dan sosok yang dilihat itu tahu kalau dia bisa melihat, kadang-kadang ada aja nih beberapa sosok yang minta bantuan, minta di apa yang belum selesai, katanya seperti itu. Jadi makanya ketika pertama kali Didit melihat wanita itu, kamu udah bilang, udah jangan diliatin. Maksudnya ya, supaya menghindari hal itu. Jadi cuekin aja, tapi ya susah ya, dan memang itu sudah jadi jodohnya. Dan bagaimana akhirnya di sini hanya kata maaf ya, hanya kata maaf dari seorang ibulah yang bisa melepaskan Rara hingga Rara pergi dengan tenang. Luar biasa, ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Dan di sini bagaimana Didit berhasil menjalankan misinya. Luar biasa sekali. Terima kasih buat Bang Aldi atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah seru selanjutnya. Dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang suka dengan video dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman juga yang belum subscribe ya, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk membagikan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.